Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bertemu lagi dalam program Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon sebagai teman untuk waktu-waktu menunggu masa berbuka kita di bulan puasa yang penuh keberkahan ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang zakat sebagai jembatan menuju keadilan sosial. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, bagaimanakah agar zakat bisa dijadikan sebagai jembatan atau jalan menciptakan keadilan sosial di masyarakat kita? Pertama yang harus diperhatikan adalah dari sisi muzaki, dari sisi mereka yang melakukan zakat. Kita tahu bahwa zakat secara bahasa bisa berarti berkembang, bisa juga berarti suci. Zakat adalah sarana untuk mensucikan diri kita, hati kita, sekaligus juga untuk mensucikan harta benda kita. Dan dengan zakat, harta kita tidak malah berkurang, akan tapi ia akan terus berkembang, akan terus bertambah, khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berzakat, salah satu hal yang harus kita sadari bahwa sebenarnya kita sedang memberikan kepada orang-orang fakir miskin harta benda yang menjadi hak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij yang berbunyi,
Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyahu syarru jazua wa idza masyahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat cemas. Ketika mereka tertimpa keburukan, maka mereka akan panik. Dan ketika mereka dikaruniai kebaikan, mereka akan menjadi pelit. Itu adalah sifat dasar manusia. Cemas, selalu panik, resah, gelisah, dan ketika mendapatkan kebaikan tidak mau berbagi kepada sesama. Tapi ayat ini kemudian mengecualikan, yaitu illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Siapakah orang-orang sholat ini? Yaitu orang-orang yang melanggengkan sholat mereka. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang melanggengkan sholat-sholat mereka. Dan yang menjadi fokus kita adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yaitu orang-orang yang pada harta benda mereka terdapat hak yang ditentukan bagi orang-orang yang meminta-minta dan bagi orang yang tidak beruntung. Jadi pada dasarnya ketika kita berzakat, mengeluarkan 2,5% dari harta benda kita, sebenarnya kita sedang mengeluarkan sesuatu yang menjadi hak mereka. Itu bukan milik kita. Harta yang tidak dizakati, nanti apa yang menjadi hak orang lain itu akan terakumulasi menjadi penyakit spiritual, sekaligus juga menjadi penyakit sosial. Nah, dalam penyakit sosial inilah sehingga perlu juga disadari bahwa zakat tidak hanya ibadah, akan tapi juga merupakan instrumen yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan masyarakat yang egaliter, masyarakat yang kesenjangannya tidak terlalu berbeda antara si kaya dan si miskin. Karena si kaya ada hak yang harus ditunaikan untuk si miskin. Jadi zakat bisa digunakan untuk redistribusi kekayaan, di mana sebagian dari harta yang dimiliki oleh orang kaya diberikan kepada mereka yang tidak beruntung. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta benda mereka tidaklah hanya berputar-putar saja di kalangan mereka yang kaya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat Basnas, para pemirsa yang terhormat. Pertama, zakat hendaknya harus ada transformasi dari yang sifatnya konsumtif menjadi produktif. Dari hanya pendistribusian atau penyaluran menjadi pemberdayaan. Dari hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan hari ini dan setelah itu selesai. Maka bagaimana zakat ke depan harus dikelola dengan profesional agar supaya bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi modal bagi para orang-orang miskin untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka, meningkatkan kemampuan mereka menjadi lebih sejahtera, dan mereka mempunyai kemampuan dalam jangka yang panjang. Ini adalah berarti harus ada transformasi dari hanya sekedar konsumtif menjadi lebih produktif. Oleh karena itu yang kedua yang harus diperhatikan oleh para sahabat Basnas, bahwa akan lebih baik sehingga apabila kita menyalurkan zakat, maka salurkanlah melalui lembaga-lembaga resmi. Seperti salah satunya adalah melalui Basnas.
Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat provinsi atau di Kabupaten Cirebon. Karena apa? Karena dengan melalui lembaga resmi, maka pertama, uang zakat para sahabat sudah dipastikan nanti akan disalurkan kepada target yang tepat sasaran. Juga program-programnya tidak hanya berjangka pendek, akan tapi berjaga panjang. Dan itu dikelola dengan pengelolaan yang profesional dan modern. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesungguhan kita berzakat, dengan niat kita yang tulus berzakat, dan dengan kesungguhan kita untuk berkontribusi dalam rangka menciptakan pemerataan di kalangan masyarakat. Kemudian zakat itu diberikan kepada lembaga-lembaga resmi yang diakui, dan kemudian bagaimana lembaga-lembaga resmi itu dapat mengelola sehingga kemudian zakat benar-benar bisa dijadikan sebagai jalan atau jembatan menuju pada keadilan sosial yang kita harapkan terwujud pada masyarakat Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.